dengan berbagai obrolan yang inspiratif dan menarik hanya dalam Oni Show. Oke, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting bagi kelestarian budaya Indonesia. Ya. Dan tema kita hari ini apa, Umi? Mahasiswa dan budaya. Seperti yang kita tahu, negeri kita tercinta ini memiliki banyak sekali budaya. Banyak banget ya. Kita kan memiliki 33 provinsi dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dan dengan itu, kita akan membahas sejauh mana peran anak muda Indonesia dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Gitu. Saat ini saya Omi dan teman saya Nita sudah bersama dua orang narasumber yang cukup concern dalam upaya pelestarian budaya di Indonesia. Langsung saja kita panggil bintang tamu kita kali ini. Siapa? Kang Aceh Muhammad Hamdan dan Uda Rahmanov. Please welcome. Ya, silakan duduk Uda dan Gimana nih kabarnya Uda dan Ata? Langsung aja nih pertanyaan pertama. Bisa kan Ata udah jelasin apa sih bisa BBM itu? bisa dimulai dari mana? Jadi kalau program itu adalah unit kegiatan mahasiswa Indra Universitas yang bergerak di bidang penalaran budaya nasional, khususnya budaya Minangkabau. Kalau anak sendiri? Kalau Lises itu merupakan salah satu kegiatan mahasiswa di lingkungan pelajaran yang bergerak di bidang seni Sunda. Kalau tujuan sendirinya itu tujuan itu apa? Kalau Lises tujuan dibentuknya kalau dalam bahasa Sundanya ini nanjarikan budaya Sunda. Jadi nanjarikan budaya Sunda tuh kita tuh melestarikan bahkan mengembangkan budaya kita sendiri yaitu budaya Sunda. Kalau dari BBM sendiri udah? Nah, kalau program itu tujuannya itu nggak terlepas dari itu, dari menggali, melestarikan, serta mengembangkan budaya Minangkabau. Selain itu tuh masih ada jadi akan ada untuk mengembangkan kemampuan organisasi di setiap mahasiswa. Terus kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Lises dan BBM sendiri apa sih? Kegiatan rutinnya gitu? Kalau dari PBM itu untuk kegiatan rutin itu tidak terlepas dari penerimaan anggota baru, pelatihan dari anggota baru, dan ya penampilan budaya gitu yang kita bawa. Kalau dari sendiri kegiatan rutin yang pastinya sih latihan yang kita dulu latihan di sini tuh ada latihan gamelan, kemudian ada latihan seni tari, ada juga rampak kendang dan ada latihan angklung. Kalau untuk kegiatan rutinnya ya latihan angklung. Biasanya dalam satu minggu yang rutinnya bersama pelatih itu Senin, Rabu sama Jumat. Kalau sisanya di Selasa sama Kamis kita di rangkaian yang sendirinya untuk mengulang apa yang kita latihan sama pelatih. Kita review lagi di hari Selasa sama Kamis. Kalau setelah ditutup Lises dan BBM ini itu antusiasmenya mahasiswa Kalau dari PBM itu tuh kalau dilihat dari antusiasmenya, karena ini konteksnya adalah budaya ya. Jadi rata-rata tuh orang pribumi lah yang ikut ke KM gitu. Nah jadi kalau dari budaya itu, kalau dari PBM itu rata-rata memang kebanyakan dari mahasiswa Minangkabau gitu. Tapi tidak terlepas dari itu semua, masih banyak kok yang itu. Oh, ada Juga dari luar daerah Sumatera Barat. Nah, kalau itu sendiri karena kita tuh kan emang diremnya di tanah Sunda. Alhamdulillah untuk yang minat di situ mahasiswa sangat besar. Bahkan sampai tiap pendaftaran tuh kita sampai kewalahan sampai 700-900 mahasiswa dapat itu ya. Itu ya diterima semua. Namun ya seiring berjalannya waktu ada seleksi alam mungkin.
cuma sisanya paling ya sekitar 100, tapi alhamdulillah masih sangat banyak sampai sekarang. Terus kan selain kegiatan yang sifatnya internal tuh, apakah Princess dan PBR sendiri memiliki agenda atau rencana untuk mengikuti kegiatan di luar kampus? Oh ya, kalau dari berbeda. Jadi kalau kegiatan kedepannya mungkin karena baru berganti kefokusan, jadi kan belum bisa berbeda. Tapi kalau dilihat dari belakang, dilihat ke belakang itu untuk acara eksternal itu banyak sekali yang diadakan gitu, seperti pagelaran muslim gitu, pagelaran seni budaya, terus ada seminar, ada lomba esai, terus ada untuk mengikuti seperti lomba debat, lomba tari, terus semuanya begitu. Princess sendiri tidak jauh sama UPBM sih, kita kan sama-sama punya bidang seni ya tuh. Jadi selain latihan, emang kita juga ada yang namanya pagelaran atau pertunjukan kayak gitu. Nah kita juga sering sekali ngelakuin pagelaran di luar kampus, misalnya ada panggilan tampil di ITB, di kampus lain, atau mungkin kayak kemarin tuh kita habis ikut lomba festival rekreasi Nusantara di Jakarta gitu. Sering kok banyak banget ya. Kalau menurut anak dan Mbak, sejauh apa sih UKM Anda itu untuk berperan dalam pelestarian kesenian? Jadi kalau untuk budaya Minangkabau ya bisa teman-teman temui sendiri. Kalau untuk di daerah Sumatera Barat, daerah Minangkabau itu antusiasme dari pemuda-pemudi itu sangat minim gitu untuk mengetahui budaya. Jadi karena kebetulan di sini ada gitu, sangat besar gitu pengaruhnya kepada perantau yang ada dari Sumbar, dan selain itu kan karena ya kedepannya itu kan bagaimanapun yang akan memegang estafet budaya itu kan tetap kita juga gitu. Makanya menurut saya sangat besar gitu perannya dari budaya gitu. Dari dan akal sendiri, menurut akal dan sendiri gimana sih kepedulian generasi muda Indonesia terhadap kesenian daerah? Kalau menurut akang ya, generasi muda kalau di zaman sekarang sih udah mulai luntur ya. Terlihat gitu, mungkin dari 100 mahasiswa yang masih peduli dengan adanya budaya, untuk melestarikan budaya kita sendiri, mungkin di 100 cuma 1 kalau bilang. Nah, oleh karena itu ya Lisis masih dipertahankan sampai sekarang gitu sebagai wadah untuk tetap melestarikan budaya itu. Kalau ada wadah aja masih sulit gitu, apalagi kalau nggak ada gitu. Kalau udah? Kalau harapan saya ke tuh ya seperti yang telah sampaikan Kang juga kan ya, memang kepedulian pemuda-pemudi itu kan memang saat ini untuk mengetahui budaya. Sedangkan budaya Indonesia itu kan adalah salah satu kekayaan dari Indonesia ya. Jadi sangat sayang sekali kalau kita punya itu. Jadi kalau misalnya memang ya peran kita lah semua gitu untuk mempertahankan dan mengembangkannya agar ke depan itu kekayaan Indonesia ini bisa kita pertahankan, bahkan bisa kita kembangkan. Ya, udah cukup ya. Ini yang terakhir deh, harapan Uda dan Akang sendiri untuk kebudayaan Indonesia dan kepedulian generasi muda terhadap pelestariannya. Buat generasi muda semuanya, hayu orang tandang makalangan tajirkan budaya Sunda. Pokoknya mah apapun gimana pun keadaannya di zaman sekarang ini, ya kita tetap harus peduli dengan budaya Sunda. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau dari kita sendiri, Ya, menurut saya ya, tidak jauh berbeda sebenarnya ya, karena budaya Minangkabau, budaya Sunda, dan seluruh budaya yang ada di Indonesia itu memang kekayaan Indonesia. Jadi sayang sekali kalau itu tuh sayang sekali kalau misalnya itu sempat hidup gitu. Padahal di luar negeri itu sangat banyak orang-orang asing yang bahkan menirukan kita, yang mencontek budaya kita. Jadi sangat sayang sekali
muda Indonesia harus peka terhadap kebudayaan kita sendiri, benar nggak? Bener banget, soalnya kalau bukan kita siapa lagi akan melestarikan kebudayaan kita yang sangat beragam dan indah ini. Benar. Oke deh pemirsa, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak buat narasumber kita dan buat pemirsa setia kita. Dan semoga banyak pelajaran yang didapat dari obrolan inspiratif kita bersama narasumber tadi. Saya Omi Dan saya Nita. undur diri.